Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang chapter 22 tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Kelompok 4 terdiri dari saya, Satria Purwantoro, lalu ada teman saya, Kairunisa, lalu ada Fahrul Rozi, lalu ada Dewi Ratnasari, dan yang terakhir ada Marcella Kusmaningtyas. Next. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda harus mendapat yang pertama itu mendiskusikan jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Yang ketiga menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan, dan yang terakhir adalah menganalisis efek kesalahan. Lalu tujuan pembelajaran 1 yaitu mendiskusikan jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Latar belakang alternatif, akuntansi mengurangi perbandingan informasi keuangan antara periode dan antar perusahaan. Mereka juga mengamburkan data tren historis yang berguna. Misalnya, jika Toyota merevisi perkiranya untuk kehidupan yang berguna peralatan, biaya penyusutan untuk tahun berjalan tidak akan sebanding dengan biaya penyusutan yang dilaporkan oleh Toyota pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula jika Tesco berubah menjadi harga inventaris FIFO, sementara Marks and Spencer menggunakan metode retail, akan sulit untuk membandingkan hasil yang dilaporkan perusahaan-perusahaan ini. Kerangka kerja pelaporan membantu menjaga perbandingan ketika ada perubahan akuntansi. Lalu ada IASB telah membentuk kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi. Jenis perubahan akuntansi adalah yang pertama perubahan kebijakan akuntansi, perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima kebijakan lain. Misalnya, Alcatel Lucent Enterprise mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuaria dari menggunakan pendekatan koridor untuk pengakuan segera. Yang kedua itu perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, Daimler AG baru-baru ini merevisi perkiraan kehidupan yang berguna dari propertinya yang dapat disusutkan karena modifikasi dalam proses produksinya. Lalu kategori ketiga mengharuskan perubahan dalam akuntansi meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Yang ketiga itu kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan diakibatkan oleh kesalahan matematika, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, atau pengawasan, atau pula penyalahgunaan fakta yang ada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya perusahaan mungkin salah menerapkan metode inventaris retail untuk menentukan nilai inventaris akhir. Yang selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, menurut definisi perubahan dalam kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Misalnya, perusahaan dapat mengubah dasar harga inventaris dari biaya rata-rata menjadi FIFO, atau mungkin mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari pemulihan biaya ke metode presentasi penyelesaian. Lalu, perusahaan harus hati-hati memeriksa setiap keadaan untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan telah terjadi. Adopsi kebijakan baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kalinya, atau yang sebelumnya tidak material, bukanlah perubahan dalam kebijakan akuntansi. Misalnya perubahan kebijakan akuntansi belum terjadi ketika perusahaan mengadopsi metode inventaris, misalnya FIFO, untuk direkam sebelumnya. Lalu akhirnya, bagaimana jika perusahaan sebelumnya mengikuti kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima, atau bagaimana jika perusahaan menerapkan kebijakan secara tidak benar? Jenis perubahan ini adalah koreksi kesalahan, misalnya peralihan dari basis kas akuntansi ke basis akrual adalah koreksi kesalahan. Atau jika sebuah perusahaan mengurangi nilai residu saat menghitung depresiasi 2 kali lipat pada aset pabrik dan kemudian memulai kembali depresiasi tanpa mengurangi perkiraan nilai residu, ini telah memperbaiki kesalahan. Ada 3 pendekatan yang mungkin untuk melaporkan perubahan
Yang pertama, melaporkan perubahan saat ini. Dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan laporan laba rugi tahun berjalan. Dan yang kedua, laporan perubahan secara retrospektif. Aplikasi retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang dikeluarkan sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru selalu digunakan. Dengan kata lain, perusahaan kembali dan menyesuaikan pernyataan tahun-tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan kebijakan yang baru diadopsi. Perusahaan menunjukkan efek kumulatif dari perubahan sebagai penyusutan untuk memulai laba ditahan dari tahun awal yang disajikan. Lalu yang ketiga itu adalah laporan perubahan secara prospektif di masa depan. Dalam pendekatan ini, hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap ada. Akibatnya, perusahaan tidak dapat menyesuaikan saldo pembukaan untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Pendukung posisi ini berpendapat bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, mereka bersifat final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan baru. Menurut garis penalaran ini, penyesuaian kumulatif periode saat ini tidak dapat karena pendekatan itu mencakup jumlah yang memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan pendapatan tahun berjalan atau peristiwa ekonomi. Lalu ada perubahan akuntansi retrospektif atau kontrak jangka panjang. Untuk mengilustrasikan pendekatan retrospektif, asumsikan bahwa Denson SA telah memperhitungkan pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit pada tahun 2022. Sebagai hasil dari mengadopsi standar pendapatan baru, perubahan berubah menjadi mengakui pendapatan dari waktu ke waktu atau presentasi penyelesaian. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk melakukannya di masa depan. Kami mengasumsikan tarif pajak yang berlaku yaitu 40%. Ilustrasi 22.1 menunjukkan bagian dari 3 laporan laba rugi untuk 2020 sampai 2022. Untuk metode pemulihan biaya dari presentasi penyelesaian atau tidak ada perbedaan pendapatan antara metode akuntansi lama dan baru sebelum 2020. Berikut adalah ilustrasi 22.1. Untuk mencatat perubahan dari pemulihan biaya metode presentasi penyelesaian, kami menganalisis berbagai efek seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 22. Yaitu ilustrasi 22 isinya tentang period to 2021, terus in 2021, total at beginning of 2022, dan ada total in 2022. Lalu untuk entry untuk merekam perubahan pada awal 2022 adalah construction in process di debit sebesar 220.000. Lalu ada deferred tax liability di kredit sebesar 88.000. Lalu ada return earning sebesar 132.000. Lalu ada melaporkan perubahan kebijakan, yaitu pengungkapan perubahan dalam kebijakan akuntansi sangat penting. Penggunaan laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut memastikan kegunaan laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Ada 4, yaitu sifat perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang setia secara referensi dan lebih relevan. Lalu yang ketiga itu, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya disajikan sejauh mungkin jumlah penyesuaian. Sebuah untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh dan laba per saham dasar dan terdilusi. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya yang disajikan sejauh mungkin. Yaitu pengungkapan di sini berkaitan dengan perubahan sukarela dalam kebijakan akuntansi, seperti perubahan dari biaya rata-rata ke metode pengukuran inventaris FIFO. Persyaratan untuk pengungkapan sedikit berbeda jika perubahan diamatkan oleh penerbitan IFRS baru.
Dalam hal ini, penyesuaian transisi juga dipertimbangkan seperti yang dipersyaratkan oleh standar. Sebagai gambaran, Denson akan menyiapkan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 dan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Metode akuntansi konstruksi baru. Berikut adalah ilustrasinya. Lalu catatannya, perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Perubahan telah memperhitungkan pendapatan dan untuk biaya kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode presentasi kompresi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, sedangkan di semua tahun sebelumnya pendapatan dan biaya ditentukan oleh metode pemulihan biaya atau point in time dalam kebijakan akuntansi. Dan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk menerapkan metode baru secara retrospektif untuk keperluan pajak penghasilan. Metode pemilihan biaya telah dianjurkan. Efek dari perubahan akuntansi pada pendapatan 2022 adalah peningkatan sebesar 6.000 bersih dari pajak terkait, dan seperti yang dilaporkan sebelumnya, efek pada pendapatan 2021 adalah peningkatan 12.000 bersih dari pajak terkait. Saldo laba ditahan untuk tahun 2021 dan 2022 telah disesuaikan dengan efek penerapan secara retrospektif metode akuntansi baru. Sebagai hasil dari perubahan akuntansi, laba ditahan per 1 Januari 2021 meningkatkan sebesar 120.000 dibandingkan dengan yang dilaporkan menggunakan metode pemulihan biaya. Next. Lalu ada penyesuaian laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan. Dimulai dengan periode paling awal disajikan. Untuk Denson, tanggal itu adalah 1 Januari 2021. Denson mengungkapkan informasi itu melalui deskriptif naratif. Lihat catatan A dan dalam ilustrasi 22.3. Denson juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahannya dengan asumsi saldo laba ditahan sebesar 1.360.000 pada awal 2020. Ilustrasi 22.4 menunjukkan laporan laba ditahan Denson di bawah metode pemulihan biaya, yaitu sebelum memberikan efek pada perubahan kebijakan akuntansi atau informasi pendapatan berasal dari ilustrasi. Ilustrasinya yaitu ada return earning pada Januari tanggal 1 2022 sebesar 1.696, 2021 sebesar 1.600, lalu 2020 sebesar 1.360.000. Lalu net income-nya pada tahun 2022 sebesar 114.000, lalu pada tahun 2021 sebesar 96.000, lalu 2020 sebesar 240.000. Lalu return earning Desember tanggal 31 itu di tahun 2022 sebesar 1.810.000. Lalu di 2021 sebesar 1.696.000. Lalu tahun 2020 sebesar 1.600.000. Next. Jika Denson menyajikan pernyataan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 di bawah presentasi penyelesaian, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021. Perbedaan antara saldo laba ditahan di bawah pemulihan biaya dan presentasi completion dihitung sebagai berikut. Return earning Januari tanggal 1 2021 sebesar 1.720.000. Lalu return earning pada Januari tanggal 1 2021-nya yang cost recovery sebesar 1.600.000. Lalu kumulatif efek difference sebesar 120.000 untuk mencatat laporan laba ditahan sebelum perubahan retrospektif. Perbedaan 120.000 adalah efek kumulatif. Ilustrasi 22.5 menunjukkan laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022, memberikan efek pada perubahan kebijakan akuntansi hingga presentasi penyelesaian. Ilustrasinya yaitu return earning Januari tanggal 1 as reported 2021 di 2021 sebesar 1.600.000. Lalu adjustment for the cumulative effect on prior years of applying
retrospective the new method of accounting for construction contract di 2021 sebesar 120.000. Lalu return earning Januari as adjust di 2022 itu sebesar 1.828.000. Lalu di 2021-nya sebesar 1.720.000. Lalu net income pada tahun 2022 itu 120.000, di 2021-nya 108.000. Lalu yang terakhir return earning Desember tanggal 31 itu di 2022-nya sebesar 1.948.000. Lalu yang terakhir di 2021 itu sebesar 1.828.000. Untuk mencatat laporan laba ditahan setelah aplikasi retrospektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya ada penyesuaian laba ditahan seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan periode awal yang disajikan. Lansir company tanggal tersebut 1 Januari 2021. Lansir mengungkapkan informasi itu melalui skripnya, mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahannya. Ilustrasi 22.11 menunjukkan laporan laba ditahan Lancer dengan biaya rata-rata, yaitu sebelum memberikan efek pada perubahan kebijakan akuntansi. Informasi ini berasal dari ilustrasi 22.7, yaitu retained earning tanggal 1 Januari tahun 2022 220.000, tahun 2021 120.000, tahun 2020 net income tahun 2022 80.020 120.000. Untuk retained earning 31 Desembernya 307 tahun 2022, 220.000 tahun 2021 dan 120.000 tahun 2020. Next. Jika Lancer menyajikan pernyataan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 di bawah metode FIFO, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021. Perbedaan antara saldo laba ditahan di bawah biaya rata-rata dan FIFO dihitung sebagai berikut. Retained earning tahun 2021 tanggal 1 Januari menggunakan metode FIFO 122.000. Untuk yang menggunakan metode rata 120.000. Sehingga efek difference-nya 20.000. Selanjutnya itu perbedaan dari $2.000 adalah efek kumulatif. Ilustrasi 22.12 menunjukkan laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022, menunjukkan efek dari perubahan kebijakan akuntansi KPO.
Efek langsung dan tidak langsung dari perubahan. Apakah ada efek lain yang harus dilaporkan perusahaan ketika membuat perubahan dalam kebijakan akuntansi? Misalnya, ketika perusahaan seperti Lancer memiliki rencana bonus berdasarkan laba bersih dan laba bersih tahun sebelumnya berubah. Apa yang terjadi ketika FIFO diterapkan secara retrospektif? Haruskah Lancer juga merubah jumlah biaya bonus yang dilaporkan? Apa yang terjadi jika tidak mengabaikan pajak penghasilan dalam contoh Lancer? Haruskah Lancer menyesuaikan laba bersih? Mengingat bahwa pajak akan berbeda di bawah biaya rata-rata dan FIFO dalam periode sebelumnya. Jawabannya tergantung pada apakah efeknya langsung atau tidak langsung. Next. Efek langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh efek langsung adalah penyesuaian pada saldo inventaris sebagai akibat dari perubahan dalam metode penilaian inventaris. Misalnya, Lancer Company harus mengubah jumlah inventaris pada periode sebelumnya untuk menunjukkan perubahan pada metode penilaian inventaris FIFO. Contoh terkait inventaris lainnya adalah penyesuaian penurunan nilai yang dihasilkan dari penerapan uji nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah ke saldo inventaris yang disesuaikan. Perubahan terkait seperti efek pajak penghasilan tangguhan dari penyesuaian penurunan nilai juga dianggap efek langsung. Tulisan ini tergambar dalam contoh Denson, di mana perubahan ke akuntansi presentase penyelesaian menghasilkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Next. Efek tidak langsung. Ketidaksabaran. Efek tidak langsung. Selain efek langsung, perusahaan dapat memiliki efek tidak langsung yang terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Efek tidak langsung adalah setiap perubahan pada arus kas saat ini atau masa depan perusahaan yang dihasilkan dari membuat perubahan dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contoh efek tidak langsung adalah perubahan dalam pembagian keuntungan atau pembayaran royalti yang didasarkan pada jumlah yang dilaporkan seperti pendapatan atau laba bersih. IASB diam tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. GAAP AS atau kemungkinan karena standar di bidang ini dikeluarkan setelah IAS 8 menyatakan bahwa efek tidak langsung tidak mengubah jumlah periode sebelumnya. Next. Ketidaksabaran. Tidak selalu mungkin bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya di bawah penerapan retrospektif dari perubahan kebijakan akuntansi. Aplikasi retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan efek periode sebelumnya menggunakan setiap upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ada: perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif. Yang kedua, aplikasi retrospektif membutuhkan asumsi tentang niat manajemen pada periode sebelumnya. Dan yang terakhir, aplikasi retrospektif memerlukan perkiraan yang signifikan untuk periode sebelumnya, dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan perkiraan ini. Jika salah satu kondisi di atas ada, dianggap tidak praktis untuk menerapkan pendekatan retrospektif. Dalam hal ini, perusahaan secara prospektif menerapkan kebijakan akuntansi baru paling cepat. Next. Tujuan pembelajaran 2, perubahan estimasi akuntansi. Jelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Next. Untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa di masa depan. Misalnya, item berikut memerlukan perkiraan. Yang pertama, hutang buruk. Yang kedua, persediaan usang. Yang ketiga, masa manfaat dan nilai sisa aset. Yang keempat, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan. Yang kelima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan estimasi penyusutan. Yang kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Sebuah perusahaan tidak dapat melihat kondisi dan peristiwa masa depan dan efeknya dengan pasti. Oleh karena itu, memperkirakan membutuhkan latihan penilaian estimasi. Akuntansi akan berubah ketika peristiwa baru terjadi. Karena perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman atau karena
memperoleh informasi tambahan. Next. Pelaporan calon. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif. Artinya, perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, mereka memperhitungkan dampak dari semua perubahan estimasi dalam periode perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut. Misalnya, perubahan estimasi jumlah piutang tak tertagih hanya mempengaruhi pendapatan periode berjualan, atau periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi beban penyusutan pada periode saat ini dan masa depan. IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal. Hasil alami dari proses akuntansi ini melarang pengobatan retrospektif. Next. Sebagai ilustrasi, Law Labs membeli sebuah bangunan seharga 3 juta, yang semula diperkirakan memiliki masa manfaat 15 tahun, dan tidak memiliki nilai sisa. Itu mencatat penyusutan selama 5 tahun dengan dasar garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2022, Law Labs merevisi estimasi masa manfaat. Sekarang mempertimbangkan aset untuk memiliki total umur 25 tahun. Asumsikan bahwa masa manfaat pelaporan keuangan dan tujuan pajak metode penyusutan adalah sama. Ilustrasi 22.13 menunjukkan akun-akun pada awal tahun ke-6. Building sebesar 3 juta, dikurang accumulated depreciation building-nya 1 juta, maka book value of building-nya sebesar 2 juta. Ilustrasi 22.13, nilai buku setelah depresiasi 5 tahun, intinya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation building sebesar 100.000. Next. Perusahaan menghitung biaya penyusutan 100.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 22.14. Rumus depreciation charge itu book value of asset dibagi remaining service life, atau 2 juta dibagi 25 tahun dikurang 5 tahun, maka hasilnya 100.000. Perusahaan terkadang sulit membedakan antara perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi. Apakah perubahan kebijakan atau perusahaan menghitung biaya penyusutan sebesar 100.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 12.14. Rumus depreciation charge itu book value of asset dibagi remaining service life, atau 2 juta dibagi 25 tahun dikurang 5 tahun. Hasilnya 100.000. Ilustrasi 22.14 penyusutan setelah perubahan estimasi. Perusahaan terkadang sulit membedakan antara perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi. Apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi ketika perusahaan berubah dari menangguhkan dan mengamortisasi biaya pemasaran menjadi membebankannya pada saat terjadinya, karena manfaat masa depan dari biaya ini menjadi diragukan. Jika tidak mungkin untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan kebijakan atau perubahan estimasi, aturannya adalah sebagai berikut. Pertimbangkan perubahan tersebut sebagai perubahan estimasi. Next. Apakah arti angka? Sebuah perubahan menjadi lebih baik. Seperti yang telah kita bahas, perubahan estimasi akuntansi diharapkan pada tahun tertentu karena kondisi berubah. Tabel berikut menunjukkan 10 perubahan paling umum dalam estimasi akuntansi untuk sampel 10.000 perubahan akuntansi dari tahun 2000 hingga 2017 untuk perusahaan besar. Next. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali tidak praktis untuk mengestimasi efek tersebut. Ilustrasi 22.15 menunjukkan pengungkapan perubahan estimasi masa manfaat yang muncul dalam laporan tahunan terbaru dari Portugal Telecom. Portugal Telecom mencatat 4 atau sebagian perubahan kebijakan dan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi masa manfaat lisensi UMTS berlaku efektif pada tanggal 30 Juni.
Menurut ISB, IS8 perubahan ini harus diterapkan secara prospektif dan setiap tahun. Dampak dari perubahan ini adalah pengurangan penyusutan dan biaya amortisasi sebesar 26 juta euro. Ilustrasi 22.15 pengungkapan perubahan estimasi umur manfaat. Sebagian besar perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisian piutang, tak tertagih, atau keusangan persediaan, kecuali perubahan tersebut material. Next. Tujuan pembelajaran 3, yaitu kesalahan akuntansi. Menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Next. Tidak ada bisnis besar atau kecil yang kebal dari kesalahan. Seperti yang dibahas dalam cerita pembuka, nomornya kesalahan akuntansi yang menyebabkan penyajian kembali telah menurun. Namun, tanpa akuntansi dan pedoman pengungkapan untuk pelaporan kesalahan, investor dapat dibiarkan dalam kegelapan tentang efek kesalahan. Kesalahan tertentu seperti kesalahan klasifikasi saldo dalam laporan keuangan tidak signifikan bagi investor sebagai kesalahan lainnya. Misalnya, kesalahan yang signifikan termasuk yang mengakibatkan melebih-lebihkan aset atau pendapatan. Namun, investor harus mengetahui dampak potensial dari semua kesalahan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Bahkan kesalahan klasifikasi yang tidak berbahaya dapat mempengaruhi rasio penting. Juga kelemahan penting dalam pengendalian internal yang dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi jenis berikut. Kebijakan akuntansi karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Misalnya sebuah perusahaan mungkin perubahan dari bisnis akuntansi kas atau pajak penghasilan menjadi basis akrual. Yang kedua, kesalahan matematis seperti salah jumlah persediaan saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan kekeliruan seperti kegagalan untuk memperoleh atau mendapatkan pendapatan tertentu pada akhirnya, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung penyusutan dasar untuk pendekatan garis lurus. Yang keenam, salah klasifikasi biaya sebagai beban bukan aset, dan sebaliknya. Kesalahan akuntansi terjadi karena berbagai alasan. Ilustrasi 22.16 menunjukkan mayor kategori kesalahan akuntansi yang mendorong penyajian kembali. Berikut adalah ilustrasinya. Segera setelah perusahaan menemukan kesalahan, ia harus memperbaikinya. Perusahaan mencatat koreksi kesalahan dari sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode saat ini. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Jika menyajikan pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh mengoreksi kesalahan. Perusahaan tidak perlu mengulangi pengungkapan dalam laporan keuangan periode-periode berikutnya. Contoh, koreksi kesalahan untuk ilustrasi Selektro PLC mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 untuk gedung yang baru dibangun. Bangunan ini satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selektro. Perusahaan dengan benar memasukkan penyusutan beban dalam pengembalian pajaknya dan melaporkan
dengan benar utang pajak penghasilannya. Ilustrasi 22.17 menyajikan laporan laba rugi penyesuaian biaya dan Segera setelah perusahaan menemukan kesalahan, ia harus memperbaikinya. Perusahaan mencatat koreksi dari kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode saat ini. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Jika menyajikan pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh mengoreksi kesalahan. Perusahaan tidak perlu mengulangi pengungkapan dalam laporan keuangan periode-periode berikutnya. Contoh koreksi kesalahan sebagai ilustrasi pada tahun 2023, pemegang buku Selektro PLC menemukan kesalahan. Pada tahun 2022, perusahaan gagal mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 untuk gedung yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selektro. Perusahaan dengan benar memasukkan penyusutan beban dalam pengembalian pajaknya dan pelaporan dengan benar utang pajak penghasilan. Ilustrasi 22.17 menyajikan laporan laba rugi Selektro untuk tahun 2022, yaitu dimulai dengan laba sebelum penyusutan biaya, dengan dan tanpa kesalahan. Next. Ilustrasi 22.18 menunjukkan entry yang seharusnya dibuat Selektro untuk mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan. Next. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 22.18, kesalahan penghilangan 20.000 pada tahun 2022 menghasilkan sebagai berikut. Ya, next. Income statement, depreciation expense 2022 itu understate sebesar 20.000. Income tax expense pada tahun 2022 overstate sebesar 8.000. Dapat dari 20.000 kali 0,40. Net income 2022 overstate 12.000. Untuk statement of financial position efeknya, accumulated depreciation buildings in understate-nya 20.000, deferred tax liability-nya overstate sebesar 8.000. Untuk membuat entry koreksi yang tepat pada tahun 2023, Selektro harus mengakui bahwa laba bersih pada tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar 12.000. Kewajiban pajak tangguhan dilebih-lebihkan sebesar 8.000 dan akumulasi penyusutan bangunan dikecilkan sebesar 20.000. Entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Next. Debit ke laba ditahan terjadi karena laba bersih untuk tahun 2022 dilebih-lebihkan. Debit ke kewajiban pajak tangguhan dibuat untuk menghapus akun ini yang disebabkan oleh kesalahan. Itu kredit untuk akumulasi penyusutan bangunan, mengurangi nilai buku bangunan menjadi jumlah yang tepat. Penyajian laporan keuangan untuk mendemonstrasikan cara menampilkan informasi ini, asumsikan bahwa Selektro memiliki permulaan yang dipertahankan, yaitu saldo pendapatan pada 1 Januari 2023 sebesar 350.000. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2023. Ilustrasi 22.19 menunjukkan laporan laba ditahan Selektro untuk tahun 2023. Next. Laporan posisi keuangan tahun 2023 tidak memiliki kewajiban pajak tangguhan terkait dengan bangunan, dan akumulasi penyusutan bangunan sekarang disajikan kembali dengan jumlah yang lebih tinggi. Itu laporan laba rugi tidak akan terpengaruhi. Pernyataan perbandingan jika menyiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengoreksi jumlah untuk semua akun yang terpengaruhi yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Perusahaan harus menyatakan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Itu harus menunjukkan setiap penyesuaian catch up sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Persyaratan ini pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Next. Next.
Misalnya dalam kasus Selektro, kesalahan menghilangkan depresiasi sebesar 20.000 pada tahun 2022 ditemukan pada tahun 2023, mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2022. Ilustrasi 22.20 menunjukkan akun-akun yang Selektro nyatakan kembali dalam laporan keuangan 2022. Statement financial position ada accumulated depreciation buildings sebesar 20.000 increase, terus ada Selektro menyusun, lalu ada deferred tax liability 8.000 decrease, lalu ada return earnings ending balance-nya sebesar 12.000. Di income statement ada depreciation expense building-nya 20.000, income tax expense 8.000, net income 12.000. Lalu untuk return earnings statement-nya ending balance sebesar 12.000. Next. Selektro menyusun laporan keuangan tahun 2023 dalam bentuk perbandingan dengan tahun 2022, seolah-olah kesalahan itu tidak terjadi. Selain itu, Selektro harus mengungkapkan bahwa ia telah menyatakan kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, dan harus menjelaskan sifat kesalahannya. Selektro juga harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh koreksi pada setiap item baris laporan keuangan, dan setiap per saham jumlah yang terpengaruh untuk setiap periode lalu yang disajikan. Yang kedua, efek kumulatif dari perubahan pada laba ditahan atau komponen lain yang sesuai ekuitas atau aset bersih dalam laporan posisi keuangan pada awal tahun periode paling awal yang disajikan. Next. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ironisa. Selanjutnya yaitu sementara tren kerugian dolar berjalan ke arah yang benar. Lalu ini tadi menunjukkan bahwa jumlah laporan penipuan di 1.400 perusahaan di kuartalan indeks penipuan perusahaan telah naik dari 2.348 yang dilaporkan 10 tahun lalu menjadi lebih dari 7.800 dalam satu kuartal terakhir. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang apakah pelaporan penipuan telah meningkat karena adanya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap pelapor, yaitu insiden penipuan tidak meningkat sebanyak pelaporan penipuan, perusahaan harus meningkatkan upaya untuk melindungi pernyataan mereka dari efek negatif penipuan. Next. Next. Perubahan kebijakan akuntansi hanya tepat jika perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterima secara umum yang baru diadopsi lebih setia secara representasi dan relevan dari yang sudah ada. Perusahaan dan akuntan menentukan kegunaan atas dasar apakah kebijakan baru tersebut merupakan perbaikan dalam pelaporan keuangan, bukan atas dasar dari efek pajak penghasilan saja, tetapi tidak selalu mudah untuk menentukan peningkatan dalam pelaporan keuangan. Bagaimana caranya mengukur preferensi atau peningkatan, misalnya perubahan dari biaya rata-rata ke FIFO, karena sistem akuntansi sekarang terkomputerisasi dan memiliki kemampuan memindai tampaknya dibenarkan. Namun, penentuan metode yang ditingkatkan memerlukan beberapa standar atau tujuan karena tidak ada standar atau tujuan universal yang diterima secara umum. Masalah penentuan perbaikan terus menjadi sulit dan membutuhkan penilaian yang baik. Apa arti angka? Sulit untuk menentukan standar akuntansi yang mana yang memiliki konseptual terkuat dukungan. Komplikasi lain membuat proses lebih kompleks. Komplikasi ini berasal dari fakta bahwa manajer secara alami ingin menunjukkan keuangan perusahaan mereka kinerja dalam cahaya terbaik.
Penelitian memberikan wawasan tentang mengapa perusahaan mungkin lebih memilih metode akuntansi tertentu. Berikut beberapa alasannya, yaitu yang pertama, biaya politik. Ketika perusahaan menjadi lebih besar dan lebih terlihat secara politis, polisi dan regulator mencurahkan lebih banyak perhatian kepada mereka. Semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinannya untuk tunduk pada peraturan anti-monopoli, dan semakin besar kemungkinannya untuk diharuskan membayar pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang terlihat secara politis mungkin berusaha untuk melaporkan rendah pendapatan untuk menghindari pengawasan regulator. Selain itu, konstituen lain seperti serikat pekerja mungkin kurang bersedia untuk meminta kenaikan upah jika pendapatan dilaporkan rendah. Para peneliti telah menemukan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk mengadopsi pendekatan penurunan pendapatan dalam memilih metode akuntansi. Next. Yang kedua yaitu struktur modal. Sejumlah studi telah menentukan bahwa struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Misalnya, sebuah perusahaan dengan rasio utang terdapat ekuitas yang tinggi lebih mungkin dibatasi oleh perjanjian hutang. Itu perjanjian hutang dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat membayar dividen jika laba ditahan jatuh di bawah tingkat tertentu. Akibatnya, perusahaan seperti itu lebih mungkin untuk memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan laba bersih. Yang ketiga yaitu pembayaran bonus. Studi telah menemukan bahwa jika rencana kompensasi peningkatan manajer pembayaran bonus untuk pendapatan, manajer akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkannya pembayaran bonus mereka. Yang keempat yaitu penghasilan lancar. Peningkatan pendapatan yang substansial menarik perhatian politisi, regulator, dan pesaing. Selain itu, peningkatan pendapat yang besar sulit untuk dicapai di tahun-tahun berikutnya. Rencana kompensasi eksklusif akan menggunakan angka yang lebih tinggi sebagai dasar dan mempersulit manajer untuk mendapat bonus di tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, investor dan pesaing mungkin lebih melihat penurunan besar dalam laba sebagai sinyal bahwa perusahaan dalam kesulitan keuangan. Juga substansial penurunan pendapatan menimbulkan kekhawatiran di pihak pemegang saham, pemberi pinjaman, dan lainnya, pihak yang berkepentingan tentang kompetisi manajemen. Untuk semua alasan ini, perusahaan memiliki insentif untuk mengelola atau memuluskan pendapatan. Secara umum, manajemen cenderung percaya bahwa pertumbuhan tahunan 10% yang stabil jauh lebih baik daripada pertumbuhan 30% satu tahun dan penurunan 10% berikutnya. Dengan kata lain, manajer biasanya lebih menyukai laporan pendapatan yang meningkat secara bertahap dan terkadang berubah metode akuntansi untuk memastikan hasil seperti itu. Next. Manajemen memberikan perhatian yang cermat pada akuntansi yang mengikutinya dan sering berubah metode akuntansi untuk alasan ekonomi, bukan konseptual. Seperti yang ditunjukkan di seluruh teks, alasan semacam itu telah dikenal sebagai argumen konsekuensi ekonomi yang fokus pada dugaan dampak metode akuntansi pada perilaku investor, kreditor, pesaing, pemerintah, atau manajer dari perusahaan pelapor itu sendiri. Untuk mengatasi tekanan ini, pembuat standar seperti IASB telah menyatakan sebagian bagian dari kerangka konseptual bahwa mereka akan menilai manfaat standar yang diusulkan dari posisi netralitas. Mereka mengevaluasi absahan standar atas dasar kesesuaian konseptual, bukan atas dasar kemungkinan dampak pada perilaku. Itu bukan tempat IASB untuk memilih standar sesuai dengan jenis perilaku yang ingin dipromosikan jenis yang telah dicegah. Next. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran 4 tentang analisis kesalahan dan menganalisis efek dari kesalahan. Next.
Di bagian ini, kami telah menunjukkan beberapa jenis kesalahan akuntansi tambahan. Perusahaan umumnya tidak mengoreksi kesalahan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Misalnya, haruskah sebuah perusahaan dengan total gaji tahunan $1.750.000 dan laba bersih $940.000 mengoreksi laporan keuangannya jika ternyata gagal mencatat upah yang masih harus dibayar sebesar $500? Tidak, itu tidak akan menganggap kesalahan ini signifikan. Jelas mendefinisikan materialitas itu sulit dan manajer dan auditor harus menggunakan pengalaman dan penilaian untuk menentukan next page. Selanjutnya, yaitu kesalahan laporan posisi keuangan. Salah laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, atau likuiditas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wasal bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aset tetap sebagai persediaan. Ketika kesalahan ditemukan, perusahaan mereklasifikasi item ke posisi yang tepat. Jika perusahaan menyiapkan pertanyaan komparatif yang menyatakan tahun kesalahan, perusahaan harus menyatakan kembali dengan benar laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan. Lalu ada kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya termasuk mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang tak tertagih, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi pelaporan laba rugi tidak berpengaruh pada laporan posisi keuangan dan tidak berpengaruh pada laba bersih. Perusahaan harus membuat entry reklasifikasi ketika menemukan kesalahan jika membuat penemuan pada tahun yang sama di mana kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi pada periode-periode sebelumnya, perusahaan tidak perlu membuat entry reklasifikasi pada tanggal penemuan karena akun untuk tahun berjalan telah dinyatakan dengan benar. Jika perusahaan menyiapkan laporan komparatif yang menyertakan tahun kesalahan, itu menyatakan kembali laporan laba rugi untuk tahun kesalahan. Next. Lalu ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi kesalahan. Jenis kesalahan ketiga melibatkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Misalnya, asumsikan bahwa pemegang buku mengabaikan upah yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi. Efek dari kesalahan ini adalah untuk mengecilkan biaya, mengecilkan kewajiban, dan melebih-lebihkan laba bersih untuk periode waktu tertentu. Jika kesalahan ini mempengaruhi baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi, kami mengklasifikasikan jenis kesalahan ini dalam satu atau dua cara, yaitu penyeimbang atau non-penyeimbang. Selanjutnya yaitu kesalahan penyeimbang. Adalah kesalahan yang akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Misalnya kegagalan untuk mencatat upah yang masih harus dibayar adalah kesalahan penyeimbang. Karena selama periode 2 tahun kesalahan tidak akan ada lagi. Dengan kata lain, kegagalan untuk mencatat upah yang masih harus dibayar pada periode sebelumnya. Berarti yang pertama yaitu pendapatan bersih untuk periode pertama dilebih-lebihkan. Yang kedua, utang upah yang masih harus dibayar
atau kewajiban dikecilkan. Yang ketiga, beban upah dikecilkan. Berikutnya periode, laba bersih dikecilkan, utang usaha yang masih harus dibayar dinyatakan dengan benar dan beban upah dilebih-lebihkan. Untuk gabungan 2 tahun, yang pertama yaitu pendapatan bersih benar, yang kedua upah pengeluaran sudah benar, dan yang ketiga upah yang masih harus dibayar pada akhir tahun kedua adalah benar. Selanjutnya itu kesalahan non-penyeimbang, adalah kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Contohnya adalah kegagalan untuk mengkapitalisasi peralatan yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Jika kita membebankan aset ini segera, pengeluaran akan dilebih-lebihkan pada periode pertama, tetapi dikecilkan dalam 4 periode berikutnya. Pada akhir periode kedua, efek kesalahan tidak sepenuhnya diimbangi. Bersih pendapatan benar secara agregat hanya pada akhir 5 tahun, karena aset disusutkan sepenuhnya pada saat ini. Dengan demikian, kesalahan non-penyeimbang adalah kesalahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 periode untuk memperbaiki diri sendiri. Hanya dalam kasus yang jarang terjadi kesalahan tidak pernah dibalik. Contohnya adalah jika sebuah perusahaan pada awalnya membebankan tanah, karena tanah tidak dapat disusutkan, secara teoritis kesalahan tidak pernah dapat dikompensasikan kecuali jika tanah tersebut dijual. Next. Kesalahan penyeimbang. Kami mengilustrasikan jenis kesalahan penyeimbang yang biasa pada halaman berikut. Dalam mempelajari ilustrasi ini, ingatlah beberapa hal yang dibahas di bawah ini. Yang pertama yaitu tentukan apakah perusahaan telah menutup pembukuan untuk periode di mana kesalahan ditemukan. 1, yaitu jika perusahaan telah menutup pembukuan pada tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, entry tidak diperlukan. Dan jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo sekarang dari pendapatan yang disimpan. Yang kedua, yaitu jika perusahaan belum menutup pembukuan pada tahun berjalan, jika kesalahan sudah diimbangi, buatlah entry untuk memperbaiki kesalahan periode saat ini dan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Lalu, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Yang kedua, jika perusahaan menyajikan laporan komparatif, ia harus menyatakan kembali jumlahnya untuk tujuan komparatif. Penyajian kembali diperlukan bahwa jika entry jurnal koreksi tidak diperlukan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Semen Sanford gagal memperoleh pendapatan pada tahun 2020 ketika memenuhi kewajiban kinerjanya, tetapi mencatat pendapatan pada tahun 2021 ketika menerima pembayaran. Perusahaan menemukan kesalahan pada tahun 2023. Perusahaan tidak perlu membuat entry untuk memperbaiki kesalahan ini karena adanya efek telah diimbangi pada saat Sanford menemukan kesalahan pada tahun 2023. Namun, jika Sanford menyajikan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2020 hingga 2023, Sanford harus menyajikan kembali akun dan jumlah terkait untuk tahun 2020 dan 2021 untuk tujuan pelaporan keuangan. Next. Contoh berikut yaitu dalam ilustrasi 22.22 sampai 22.28 yang menunjukkan akuntansi untuk jenis kesalahan penyeimbangan yang biasa. Kegagalan mencatat upah yang masih harus dibayar. Faktanya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, Hurley Enterprises tidak memperoleh upah sebesar $1.500. Pernyataannya yaitu pada entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi bahwa Hurley belum menutup pembukuan. Solusinya, entry untuk memperbaiki kesalahan ini adalah sebagai berikut, yaitu laba ditahan pada beban gaji dan upah sebesar $1.500. Alasan untuk entry ini yaitu yang pertama, ketika Hurley membayar upah yang masih harus dibayar pada 2022 dan tahun 2023, membuat debit tambahan $1.500 untuk gaji dan beban upah pada 2023. Yang kedua, beban gaji dan upah pada tahun 2023 dilebih-lebihkan sebesar $1.500. Yang ketiga, karena perusahaan tidak mencatat pada tahun 2022 upah yang masih harus dibayar sebagai gaji dan beban upah pada tahun 2022,
Laba bersih untuk tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar $1.500. Dan yang keempat, karena laba bersih tahun 2022 dilebihkan sebesar $1.500, akun laba ditahan dilebih-lebihkan sebesar 1.500 karena laba bersih ditutup dengan laba ditahan. Next. Jika Harley telah menutup pembukuan untuk 2023, ini tidak membuat entry karena kesalahannya diimbangi. Kegagalan mencatat biaya prabayar. Faktanya, jika pada Januari 2022, Harley Enterprises membeli polis asuransi 2 tahun seharga $1.000, ini mendebit beban asuransi dan mengkredit pada kas. Perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2022. Pertanyaannya, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023 dengan solusi yaitu untuk memperbaiki kesalahan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya asuransi pada laba ditahan sebesar $500. Jika Harley menutup pembukuan pada tahun 2023, itu tidak membuat entry karena kesalahannya diimbangi. Meremehkan pendapatan diterima di muka. Faktanya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises menerima $50.000 sebagai pembayaran di muka untuk menyewa ruang kantor tertentu pada tahun berikutnya. Pada saat penerima dibayar sewa, perusahaan mencatat debit ke kas dan kredit ke pendapatan sewa, itu tidak membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2022. Pertanyaannya yaitu apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023. Dengan solusi yaitu entry untuk memperbaiki kesalahan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah dengan jurnal sebagai berikut yaitu laba ditahan pada pendapatan sewa sebesar $50.000. Next. Jika Harley telah menutup pembukuan pada tahun 2023, itu tidak membuat entry karena kesalahannya dapat diimbangi. Selanjutnya itu lebih saji pendapatan yang masih harus dibayar. Faktanya, pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises memperoleh pendapatan bunga sebesar $8.000 yang berlaku untuk tahun 2023. Pada tanggal tersebut, perusahaan mencatat debit ke piutang bunga dan kredit menjadi piutang bunga, pendapatan bunga. Pertanyaannya, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi bahwa Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023? Solusinya yaitu membuat entry untuk memperbaiki kesalahan pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu dengan jurnal laba ditahan pada pendapatan bunga sebesar $8.000. Selanjutnya itu melebih-lebihkan pembelian. Faktanya akuntan Harley mencatat pendapatan barang dagang sebesar $5.000 pada tahun 2022 yang berlaku untuk tahun 2023. Persediaan fisik untuk tahun 2022 dinyatakan dengan benar. Perusahaan menggunakan metode persediaan periodik. Pertanyaannya, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023? Solusinya yaitu dengan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu pembelian pada laba ditahan sebesar $9.000. Next. Selanjutnya, kesalahan non-counterbalancing. Entry untuk kesalahan non-penyeimbang lebih kompleks, perusahaan harus membuat entry koreksi, bahkan jika mereka telah menutup pembukuannya. Selanjutnya ada kegagalan mencatat penyusutan. Faktanya, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Harley Enterprises membeli sebuah mesin seharga $10.000 dengan taksiran masa manfaat 5 tahun. Akuntan salah membebankan biaya mesin pada tahun 2022, tetapi menemukan kesalahan pada tahun 2023. Pertanyaannya, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023? Solusinya
Jika kita berasumsi bahwa Harley menggunakan depresiasi garis lurus pada aset ini, entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Yaitu laba ditahan pada penyisihan piutang diragukan sebesar 1.400. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Harun Razi. Berikutnya contoh komprehensif banyak kesalahan, yaitu mekanismenya persiapannya harus jelas dari format solusi, laporan laba rugi Hudson Harless menunjukkan laba bersih berikut untuk tahun-tahun yang berakhir Desember. Sini ada tahun 2001 17.400, berikutnya 20.200, tahun 2023 11.300. Perusahaan secara konsisten menghilangkan di catatan upah yang diperoleh bekerja tetapi tidak dibiarkan pada tanggal 1 Desember. Jumlah yang dihilangkan adalah 1.000 pada tahun 2021, tahun 2022 1.400, tahun 2023 1.600. Ketika upah dibayarkan pada tahun berikutnya di mana upah itu diperoleh, Hudson mencatat jumlahnya sebagai biaya. Kedua, perusahaan melebih-lebihkan persediaan barang dagangan pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar 1.900 sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat dalam kebijakan dan perluasan pada lembar persediaan. Keempat, perusahaan tidak mencatat pada tanggal 1 Desember 2022 piutang bunga sebesar 240 euro. Terus langkah pertama dalam menyiapkan lembar kerja adalah menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah laba bersih yang dikoreksi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 1 Desember 2021, 2022, dan 2023. Jumlah yang awalnya dilaporkan diberi label yang jelas. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan laporan posisi keuangan akun-akun yang terpengaruh pada tanggal 1 Desember 2023. Ilustrasi berikut menunjukkan lembar kerja Hudson Harless yang telah dilengkapi. Sini ada contoh dari lembar kerjanya. Dan ini juga pertanyaan. Nah, berikutnya yang pertama ini pemegang buku secara tidak sengaja gagal mencatat penerimaan kas sebesar 1.000 atas penjualan barang dagangan pada tahun 2023. Dua, beban upah yang masih harus dibayar sebesar 2.500 pada akhir 2023, 3.200. Perusahaan tidak memperoleh upah, semua upah dibebankan kepada biaya administrasi admin. Yang ketiga, perusahaan belum membentuk penyisihan piutang yang tertagih. Dick dan Welly memutuskan untuk membuat penyisihan seperti itu untuk perkiraan kemungkinan kerugian. Sini ada intinya yaitu tahun 2022 akunnya itu 400 dan 2.000, dan tahun 2023 akunnya itu 1.600. Sebagai akibat dari transaksi terakhir, perusahaan melebih-lebihkan biaya beban penyusunan admin pada tahun 2022 sebesar 800 dan pada tahun 2023 sebesar 1.200. Ini ada contoh lembar kerjanya. Tujuan pembayaran 5, yaitu bandingkan prosedur untuk perubahan akuntansi dan analisis kesalahan berdasarkan IFRS dan US GAAP. Fakta yang relevan. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan antara US GAAP dan IFRS terkait dengan akuntansi untuk perubahan akuntansi. FASB telah mengeluarkan panduan tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan korelasi kesalahan. Perubahan ini pada dasarnya menyatukan US GAAP dengan IAS 8. Persamaannya itu akuntansi untuk perubahan estimasi serupa antara AS dan IFRS. Terus yang berikutnya, baik US GAAP dan IFRS menggunakan pendekatan retrospektif untuk akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Terus berdasarkan GAAP dan IFRS, jika menentukan dampak perubahan kebijakan akuntansi dianggap tidak praktis, maka perusahaan harus melaporkan dampak perubahan tersebut dalam periode yang diyakini praktis untuk dilakukan. Ini ada perbedaannya. Yang pertama itu satu area di mana GAAP dan IFRS berada adalah pelaporan koreksi kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Sementara kedua set standar memerlukan penyataan ulang, GAAP adalah standar mutlak dan tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Terus berikutnya, GAAP pengecualian ketidakpraktisannya hanya berlaku untuk perubahan prinsip akuntansi. Di bawah IFRS, pengecualian ini berlaku baik untuk perubahan akuntansi prinsip dan koreksi kesalahan. Tentang angka. Sini namun ada perbedaan antara tipis antara IFRS dan GAAP dalam cara investor mengevaluasi kebijakan akuntansi investi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Kirkland Company, perusahaan investor, menggunakan metode persediaan FIFO dan Morgan Company menggunakan biaya rata-rata untuk pemilihan persediaannya.
Maka KPM mencatat sebagian pro rata dan dari laba bersih Margo tanpa menyesuaikan fakta bahwa Margo menggunakan metode penilaian persediaan yang berbeda. Akibatnya, di bawah GAP ada kekurangan komparatif dalam metode persediaan yang digunakan untuk melaporkan laba bersih untuk Kirkland Company. On the horizon, sini ada karena GAP dan FRS untuk sebagian besar serupa di bidang perubahan akuntansi dan pelaporan efek kesalahan. Tidak ada proyek aktif di bidang ini, perkembangan terkait melibatkan penyajian data komparatif. US GAP membutuhkan informasi komparatif untuk periode 3 tahun. Di bawah FRS, ketika sebuah perusahaan menyiapkan laporan keuangan dengan dasar baru. Sehingga IASB ini memiliki proyek yang terkait dengan materialitas dan perubahan akuntansi yang dapat menyebabkan perubahan tambahan dalam akuntansi untuk periode ini relatif terhadap GAP. Lihat situs web. Catatan. Yang pertama itu dalam beberapa kasus, transaksi tertentu tidak secara khusus ditangani oleh FRS. Dalam situasi ini, IAS 8 menetapkan hierarki panduan untuk dipertimbangkan dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Ini yang pertama itu urutannya, persyaratan dan pedoman dalam IFRS yang mengenangani masalah serupa dan terkait. Yang kedua, definisi, kriteria, pengakuan, dan konsep pengukuran untuk unsur-unsur dalam kerangka konseptual. Ketiga, materi lain, seperti standar dari negara lain yang menggunakan kerangka konseptual serupa. Kedua, laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan ini. Yang ketiga, alasan pendekatan ini adalah bahwa perusahaan harus mengakui pada periode penerapan kebijakan akuntansi baru terjadi pengaruhnya terhadap arus kas, artinya perubahan akuntansi adalah peristiwa masa lalu yang diperlukan dalam definisi aset atau liabilitas yang menimbulkan pengakuan. Keempat, istilah penyajian kembali retrospektif digunakan untuk proses merevisi laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya untuk mencerminkan koreksi atas suatu kesalahan. Istilah ini membedakan koreksi kesalahan dari perubahan kebijakan akuntansi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.